Mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya apabila orang muslim menganggap semua agama itu sama? Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, kalau ada orang muslim menganggap semua agama sama, ya berarti dia bukan orang Islam. Kenapa? Dia hari ini Islam, besok mungkin dia Buddha, mungkin besok dia Hindu, besok dia Yahudi, besok dia apa aja. Karena menurut dia nggak ada bedanya gitu loh. Agama ini semua sama. Terus kenapa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Engkau bersaksi nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau engkau bersaksi, mungkin lisannya doang bersaksi, hatinya enggak. Buktinya, dia meyakini semua agama sama. Bukankah ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, engkau mengatakan semua agama itu salah, kecuali yang menyembah Allah semata. Bukankah tatkala engkau mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, engkau meyakini bahwa hanya ada satu jalan menuju surga, itu jalannya Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya kalau dia mengatakan semua agama sama, dia tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasul, kecuali dengan lisannya belaka. Bukankah Nabi kita Muhammad alaihissalam mendakwain orang-orang musyrikin? Kenapa beliau berdakwah? Kalau ternyata semua agama sama, kenapa sampai di Madinah beliau mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam? Kenapa beliau kirim surat kepada Heraklius mengajak mereka masuk Islam? Kenapa beliau mengajak orang-orang Majusi masuk Islam? Kenapa? Kalau semua agama sama. Nggak sama. Orang-orang Nasoro mengatakan agama dia yang benar. Kok engkau Muslim mengatakan semuanya sama? Kan memalukan jemaah. Enggak, supaya kelihatan toleransi. Ingat, engkau nggak lama hidup di dunia. Engkau akan mati. Engkau akan jadi bangkai meninggalkan segala-galanya. Dan engkau di kuburan akan ditanya 3 pertanyaan. Man Rabb. Engkau tidak akan ditanya dari negara mana engkau. Dari suku mana engkau. Engkau akan ditanya man Rabbuk, siapa Rabbmu. Siapa nabimu dan apa agama. Kalau engkau meyakini, insya Allah engkau akan menjawabnya dengan benar. Tapi kalau engkau Islamnya cuma ikut-ikutan, maka engkau akan mengatakan, aku dengar orang mengatakan agamanya Islam, ya aku ikut Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama, orang Islam mengatakan semua agama sama, ya berarti dia memang nggak Islam jemaah. Kenapa? Tadi dia mungkin hari ini Islam, nanti besok pagi ya udah Nasara. Siangnya mungkin dia ke masjid, Jumatan, hari Ahadnya dia ke gereja. Kenapa? Sama buat dia. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini ucapan kekufuran jemaah. Baik, Ustaz. Nah. Mustafa, lepas lagi. Selanjutnya, Ustaz ya. Jamaah ini bertanya, apabila kita berbuat suatu dosa, kemudian dosa ini diikuti atau dicontoh oleh orang lain, sehingga timbullah dosa jariah. Kemudian, apakah setelah bertobat, sementara orang lain itu meniru kesalahan yang lama, dosa jariahnya masih tetap jalan, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik kemudian diikutin oleh orang, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa orang itu. Jadi bukan dosa orang itu berkurang karena dikasih kepada pelaku dosa pertama, enggak. Tapi tetap cuma orang yang berbuat dosa pertama yang memberikan contoh ini dapat dosa dari dosa orang-orang tersebut. Terus ketika bertobat,
Tobat itu syaratnya menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau engkau dosanya itu mengajak kepada keburukan, mengajarkan keburukan, maka kesempurnaan tobatmu menjelaskan kepada orang-orang itu yang pernah engkau sesatkan dulu. Engkau harus jelaskan kepada mereka bahwasanya ternyata yang aku lakukan salah loh. Maka alhamdulillah sekarang ada media. Dengan media itu kita bisa, alhamdulillah, mungkin engkau public figure ya, yang pernah menyesatkan orang banyak, kau tinggal upload di Instagrammu atau Facebookmu bahwasanya selama ini yang aku kerjakan itu salah. Aku mengajak teman-teman untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah SWT. Insya Allah dengan cara seperti itu selesai dosa dia. Tapi kalau dia maunya baik sendiri, orang-orang yang dia sesatkan tidak pernah dia ajak kepada Allah SWT, maka dia dapat bagian dosa. Karena orang itu nggak tahu kalau ternyata yang dia kerjakan salah. Dan engkau yang ngajarin juga nggak pernah ngasih tahu kalau engkau sudah tobat gitu loh. Maka ini penting jamaah. Ketika kita sudah menyesatkan orang, maka bagaimana kita mengajak orang itu untuk taat. Contohnya seorang misionaris. Dia sudah memurtadkan orang banyak. Satu kampung dia murtadkan. Ketika dia bertobat, maka dia punya kewajiban untuk mendakwain orang-orang tersebut. Ya, perkara orang itu mau masuk Islam atau tidak, bukan di tangan dia hidayah itu. Tapi dia sudah menjelaskan. Tugasnya hanya menjelaskan dan mengajak mereka kepada ketaatan. Adapun hidayah di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab.